Atas nama Manajemen Eksekutif KNEKS, dengan ini mengukuhkan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Bengkulu dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama sebagai ketua adalah Gubernur Bengkulu, yang kedua adalah Wakil Ketua, yaitu Wakil Gubernur Bengkulu, sekaligus Ketua Ketua Harian. Dengan hitungan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional dan Keuangan Syariah, Ketua Harian beserta para anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Bengkulu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam acara pengukuhan KDEKS Provinsi Bengkulu di Kota Bengkulu atau Kota Rafflesia. Hadirin sekalian, potensi besar Indonesia dalam pasar industri halal global tak lepas dari iringan persaingan ketat antara banyak negara. Kini negara dengan mayoritas penduduk non-muslim pun tengah menggalakkan kontribusinya pada ekspor pangan halal dunia. Untuk itu, industri halal dan keuangan syariah yang mewakili dua sektor potensial di Indonesia perlu dikembangkan secara lebih optimal. Saya meyakini banyak sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan tata kelola secara terintegrasi dan menyeluruh. Oleh karenanya terbentuknya KDEKS di Provinsi Bengkulu saya harapkan dapat menjadi motor penggerak dan dirijen untuk percepatan implementasi program-program serta penyelarasan gerak segenap pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan di daerah. Hadirin yang saya hormati, pemerintah terus menggerakkan aksi-aksi nyata untuk percepatan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, utamanya pada bidang industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, termasuk infrastruktur ekosistem syariah. Selanjutnya peran aktif dan sumbangsi kontribusi KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Bengkulu, saya minta difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penguatan program-program KNEKS sesuai dengan potensi kearifan lokal. Pertama, dalam bidang industri produk halal, KDEKS Bengkulu dan pemangku kepentingan lainnya agar mendorong pengembangan ekosistem industri kesehatan syariah, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, dan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan, termasuk pengembangan sentra industri kecil dan menengah halal, pariwisata ramah muslim, dan lain-lainnya.
Sertifikasi halal UMKM agar diakselerasi untuk menaikkan daya saing produk-produknya hingga mampu menembus pasar halal global. Yang kedua, pada jasa keuangan syariah, data Bank Indonesia menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah pada triwulan 4 2022 berada di kisaran 7,93%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang di bawah kisaran 5%. Tren kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir juga cenderung meningkat. Saya minta KDEKS Bengkulu terus menggali potensi daerah di sektor ini, serta terus mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Selain itu, perlu didorong pemanfaatan alternatif pembiayaan syariah untuk pembangunan di Provinsi Bengkulu, seperti penerbitan sukuk daerah maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU syariah. KDEKS Bengkulu juga dapat mendorong pengembangan digitalisasi, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, serta institusi keuangan mikro syariah berbasis masjid, pesantren, dan lainnya. Selanjutnya, KDEKS dapat memberikan perhatian khusus pada setidaknya 3.000 masjid dan puluhan pondok pesantren yang telah terdaftar di Provinsi Bengkulu. Potensi ini agar dioptimalkan sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya mendengar ada ponpes yang sudah berhasil mengembangkan wisata religi dan budidaya lebah madu. Dan ini contoh bagus yang harus terus ditularkan ke pondok pesantren yang lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Bengkulu. Yang ketiga, dalam hal pengembangan dana sosial syariah, pemanfaatan potensi zakat dan wakaf agar diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Selain itu, pengelolaan wakaf dapat didorong ke arah program wakaf uang dan wakaf produktif. Secara khusus, saya ucapkan selamat kepada Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai Gubernur pendukung utama pengelolaan zakat dalam Basnas Awards 2023. Terakhir, KDEKS Bengkulu agar terus bersinergi untuk mendorong kegiatan bisnis kewirausahaan syariah seperti pengembangan zona kuliner halal, aman, dan sehat, KHAS atau disingkat KHAS. KHAS itu singkatan dari kuliner halal, aman, dan sehat, baik di area wisata maupun pusat perbelanjaan di Bengkulu. Bisnis syariah ini menjadi penting sebab baik yang menyangkut industri halal maupun juga industri keuangan, bahkan juga dana sosial syariah seperti wakaf dan zakat, itu intinya adalah para pengusaha. Kalau tidak ada para pengusaha, semuanya tidak ada yang jalan. Industri halal tidak akan jalan karena tidak ada pengusahanya. Kemudian juga keuangan syariah juga tidak akan jalan, tidak akan yang menggunakan. Dan tidak akan juga ada orang yang berzakat maupun berwakaf kalau tidak ada pengusaha. Oleh karena itu, pengembangan usaha syariah, baik dalam arti menginkubasi, menumbuhkan, menyemai,
maupun juga mengembangkan para pengusaha ini menjadi sangat strategis. Kegiatan bisnis syariah juga perlu didukung dengan pengembangan halal export center untuk pendampingan UMKM eksportir produk halal, termasuk penyediaan rumah produksi bersama. Selain itu, semua saya tekankan kembali pentingnya penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah dengan menggerakkan semua lini termasuk untuk mendukung terciptanya ekosistem dan infrastruktur syariah yang berkelanjutan. Saya berharap KDEKS Bengkulu dapat mendorong implementasi diversifikasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah-sekolah, memperluas kampanye brand ekonomi syariah, menerbitkan pedoman bagi penceramah, para ustadz, para kiai sebagai pengenalan ekonomi dan keuangan syariah di dalam ceramah-ceramahnya maupun dalam khutbah-khutbahnya. Hadirin sekalian, menutup sambutan ini saya menantikan kerja cepat, strategis, dan koordinatif dari segenap pengurus KDEKS Provinsi Bengkulu untuk mengeksekusi berbagai kebijakan dan program yang berdampak konkret. Di antara langkah krusial adalah memasukkan tema ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pengembangan jangka menengah daerah RPMJD Bengkulu. Jajaran manajemen eksekutif KDEKS tentu siap mengawal dan bersinergi dengan KDEKS Bengkulu beserta seluruh pemangku kepentingan. KNKS di pusat diketuai oleh Presiden sebagai ketua dan Wakil Presiden sebagai wakil ketua dan ketua harian, dan sekretarisnya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Anggotanya adalah semua Menko dan juga menteri-menteri terkait. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bengkulu atas inisiasi pengukuhan hari ini. Seperti tadi dikatakan bahwa memang ekonomi syariah adalah bersifat inklusif. Artinya tidak hanya untuk orang Islam, tetapi untuk semua golongan. Ekonomi yang rahmatan lil alamin. Sebab yang menggunakan dana-dana syariah di perbankan syariah bukan hanya orang Islam. Dan yang menjadi penyelenggara dari kawasan industri halal itu bukannya orang Islam. Banyak non-Muslim yang menjadi penyelenggara kawasan industri halal. Seperti di Jawa Timur, di Sidoarjo. Itu memang bukan hanya, bahkan di luar negeri, itu di Amerika, di Eropa, itu juga banyak non-Muslim ikut. Tetapi bagi orang Islam, ekonomi syariah itu menjadi sesuatu yang kewajiban. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi yang halal-halal saja. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah apa yang kami rezekikan itu yang halal dan yang thayyib. Bahkan kalau dalam hadis itu kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka dia menjadi makanannya maka neraka. Artinya haknya neraka kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Yang halal atau yang
Haram itu ada dua macam. Ada yang zatnya atau prosesnya, itu maka itu makanan-makanan halal. Atau makanan-makanan haram yang zatnya seperti babi, atau prosesnya, pengolahannya, itu juga menjadi sesuatu yang haram. Dan yang kedua adalah memperolehnya. Di sini relevansinya ekonomi dan keuangan syariah, ya, yang untuk memperolehnya dengan cara yang masyru'ah, yang sesuai dengan syariah. Ini adalah kewajiban daripada umat Islam. Jadi kalau boleh disimpulkan, ekonomi dan keuangan syariah itu dalam rangka mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api negara. Wiqayatun nafs atau himayatun nafs itu melalui ekonomi dan keuangan syariah. Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, izinkan saya untuk membacakan pantun. Kalau Pak Gubernur tadi di depan, saya di belakang. Sungguh elok bunga Rafflesia. Eloknya dikenal masyarakat internasional. KDEKS Bengkulu mulailah berkarya. Optimalkan potensi ekonomi kearifan lokal. Saya tambah satu lagi. Di pantai panjang tampak kapal melaju. Batik Bisurek kekayaan budaya. Ekonomi keuangan syariah Bengkulu maju. Wujudkan Indonesia produsen halal terkemuka dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.